Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Afifah Hayati, di mata kuliah Analisis 1, pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini, kita masih membahas bab 1 mengenai sistem bilangan real, khususnya subbab 1.2 mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak, apa itu nilai mutlak? Nah, definisi dari nilai mutlak diberikan pada definisi 121 yang berbunyi nilai mutlak dari suatu bilangan real A dinotasikan itu ya, didefinisikan sebagai, jadi nilai mutlak itu sama dengan A jika A-nya lebih dari 0. Jadi nilai mutlak A sama dengan A kalau A-nya positif. Lalu nilai mutlak A sama dengan 0 itu jika A-nya sama dengan 0. Lalu nilai mutlak A sama dengan negatif A jika A-nya kurang dari 0. Ya. Jadi misal A-nya itu min 2, berarti nilai mutlak min 2 adalah negatif dari min 2 ya. Min 2 adalah. Lalu kalau A-nya itu sama dengan 100 ya. 100 itu lebih dari 0 ya, positif. Berarti nilai mutlak 100 adalah 100 itu sendiri ya, seperti itu. Kalau A-nya 0 ya sesuai dengan definisi nilai mutlak 0 adalah 0. Berdasarkan definisi tersebut, diperoleh beberapa sifat yang akan diberikan dalam teorema berikut. Ya, diberikan dalam teorema 122 yang berbunyi sebagai berikut. Poin A, untuk setiap A dan B anggota himpunan bilangan real, maka akan berlaku nilai mutlak dari A dikali B itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Jadi bisa dipecah ya bentuk perkaliannya. Lalu yang poin B, untuk setiap A anggota himpunan bilangan real, itu akan berlaku kuadrat dari nilai mutlak A itu sama dengan A kuadrat. Jadi kalau nilai mutlak dikuadratin itu nilai mutlaknya hilang ya. Lalu yang poin C, ini ada bilangan C ya, lebih besar dari atau sama 0 ya, dengan, nah ini ada syaratnya, dengan nilai mutlak A itu kurang dari atau sama dengan C untuk suatu A anggota himpunan bilangan real itu jika dan hanya jika memenuhi A-nya lebih besar dari atau sama dengan negatif C dan A-nya juga kurang dari atau sama dengan C. Ya, jadi ini sebenarnya mau bilang kalau nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan C itu ekuivalen ya dengan pertidaksamaan A kurang dari A lebih dari atau sama dengan negatif C dan A kurang dari atau sama dengan C. Dengan syarat apa? C-nya non negatif ya, lebih besar dari atau sama dengan 0. Lalu yang poin D, untuk setiap A ya anggota himpunan bilangan real itu akan berlaku ini. A akan lebih besar dari atau sama dengan negatif nilai mutlak A dan A ini akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A. Nah, ini buktinya. Kita ambil sebarang dulu ya, diambil sebarang A, B, anggota himpunan bilangan real ya. Maka ada 3 kemungkinan ya.
Untuk kasus yang pertama, A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Jadi salah satunya sama dengan 0 ya. Maka jika salah satunya sama dengan 0 ya, kalau A-nya yang sama dengan 0 berarti nilai mutlak A sama dengan 0 ya. Lalu jika B-nya yang sama dengan 0, maka nilai mutlak B sama dengan 0 ya, menurut definisi nilai mutlak. Serta di lain pihak, kalau salah satu dari A atau B itu sama dengan 0, perkalian dari A dikali B juga sama dengan 0. Sehingga dapat kita tulis seperti ini. Nilai mutlak A dikali B, ya, A dikali B itu kan sama dengan 0. Berarti menurut definisi nilai mutlak A dikali B sama dengan 0. Nah, 0 ini juga merupakan kalian antara nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Karena kan salah satu dari nilai mutlak A atau nilai mutlak B itu kan sama dengan 0. Makanya untuk kasus yang pertama terbukti ya bahwa nilai mutlak A dikali B itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Lalu untuk kasus kedua, untuk A dan B memiliki tanda yang sama. Jadi bisa dua-duanya lebih dari 0 atau positif, dan bisa kedua-duanya kurang dari 0 ya, atau negatif. Nah, tanpa mengurangi arti, kita asumsikan yang positif ya. Kita asumsikan bahwa A dan B-nya itu lebih dari 0 ya. Nanti kalian bisa cek sendiri ketika A dan B-nya kurang dari 0 itu seperti apa. Nah, karena A dan B lebih dari 0 ya, maka menurut definisi ya, menurut definisi nilai mutlak kita akan memperoleh apa? Kalau bilangannya positif, maka nilai mutlak A sama dengan A dan nilai mutlak B juga sama dengan B ya, karena A dan B positif. Selain itu, dari pertemuan sebelumnya ya, kalau ada dua buah bilangan positif ya, A dan B lebih dari 0, berarti A dan B itu apa? Anggota himpunan P ya, maka perkaliannya juga masih anggota himpunan P. Berarti A dikali B juga masih lebih dari 0 ya, atau A dikali B positif. Sehingga kita akan mendapatkan ini ya, nilai mutlak A dikali B. Nah, nilai mutlak A dikali B itu apa? Kalian lihat, A dikali B itu lebih dari 0. Positif. Berarti menurut definisi nilai mutlak ya, kan kalau menurut definisi nilai mutlak, kalau bilangan A itu lebih dari 0 atau positif, nilai mutlaknya akan sama dengan A, ya kan? Nilai mutlak A akan sama dengan A kalau A positif. Nah, di sini AB-nya positif, lebih dari 0, berarti nilai mutlak A dikali B adalah AB itu sendiri. Nah, A dikali B bisa kita tulis sebagai apa? Karena A-nya itu sama dengan nilai mutlak A dan B-nya juga sama dengan nilai mutlak B, berarti A dikali B bisa kita tulis sebagai nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Berarti untuk kasus yang kedua, ketika tandanya sama itu juga terbukti ya. Lalu untuk kasus yang ketiga, untuk A dan B memiliki tanda yang berbeda ya, yaitu bisa A-nya yang lebih dari 0 dan B-nya kurang dari 0, atau ketika A-nya kurang dari 0 dan B-nya lebih dari 0. Pokoknya salah satunya positif, yang lain negatif. Seperti itu ya, tandanya berbeda. Nah, tanpa mengurangi arti, kita ambil yang A-nya lebih dari 0 dan B-nya yang kurang dari 0. Ya, nanti untuk yang A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, kalian bisa menyelidiki sendiri ya. Nah, karena A-nya lebih dari 0 dan B-nya kurang dari 0, ingat lagi ya definisi dari nilai mutlak. Oke, karena A-nya lebih dari 0 ya,
maka menurut definisi nilai mutlak apa? Nilai mutlak A sama dengan A, ya kan? Lalu karena B-nya kurang dari 0, ya, maka menurut definisi nilai mutlak B sama dengan apa? Negatif B, ya, min B. Lalu di lain pihak, karena A-nya lebih dari 0 dan B-nya kurang dari 0, ya, hasil perkaliannya apa? A dikali B kurang dari 0, ya. Sehingga, nah ini ya, nilai mutlak A dikali B. Nah, kita punya A dikali B itu kurang dari 0, ya. Kalau kurang dari 0 atau negatif, nilai mutlaknya apa? Negatifnya kan, minnya kan, berarti nilai mutlak A dikali B sama dengan negatif A dikali B. Nah, negatif A dikali B ini kan bisa kita terapkan sifat asosiatif ya. Jadi bisa kita tulis sebagai A dikali negatif B. Nah, A dikali negatif B itu A-nya kan apa? A-nya sama dengan nilai mutlak A kan ya. Lalu negatif B sama dengan nilai mutlak B. Nah, berarti A dikali negatif B bisa kita tulis sebagai nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nah, berarti pada kasus yang ketiga juga persamaannya berlaku bahwa nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nah, berarti dari kasus 1, 2, dan 3, semua kemungkinannya memenuhi persamaannya ya, bahwa nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B, apapun kemungkinannya. Berarti terbukti bahwa untuk setiap A dan B anggota himpunan bilangan real ya, berlaku bahwa nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Lalu, pembuktian yang poin B ya, diambil sebarang A anggota himpunan bilangan real ya. Nah, ini maka ada dua kemungkinan ya. Untuk kasus yang pertama ya, ketika A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka kita akan dapat apa? A kuadrat sama dengan 0. Dan nilai mutlak A akan apa? Menurut definisi nilai mutlak akan sama dengan 0 ya. Sehingga kita akan mendapatkan ini ya, nilai mutlak A dikuadratkan itu kan bisa kita tulis sebagai nilai mutlak A dikali nilai mutlak A. Nah, kita punya nilai mutlak A itu kan sama dengan 0. Berarti nilai mutlak A dikali nilai mutlak A sama dengan 0. Nah, 0 ini sendiri adalah hasil dari A kuadrat. Berarti 0 sama dengan A kuadrat. Berarti kita dapat persamaan bahwa nilai mutlak A dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat. Berarti untuk kasus 1 terbukti ya persamaannya. Untuk kasus 2 itu ketika A-nya tidak sama dengan 0 ya. Tanpa mengurangi arti, kita ambil yang A-nya lebih dari 0 ya. Kan kalau tidak sama dengan 0 ada dua kemungkinan ya. Lebih dari 0 atau kurang dari 0 ya. Nah, kita ambil yang lebih dari 0, yang positif. Nah, karena A-nya lebih dari 0, maka menurut definisi nilai mutlak A sama dengan A ya. Sehingga nilai mutlak A dikuadratkan itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak A ya. Nah, kita sudah mendapatkan tadi bahwa nilai mutlak A sama dengan A kan, berarti nilai mutlak A ke nilai mutlak A sama dengan A dikali. Nah, A dikali A sendiri adalah A kuadrat. Berarti untuk kasus yang kedua juga persamaannya terbukti ya, bahwa nilai mutlak A dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat. Dari kasus 1 dan 2 terbukti bahwa untuk setiap A anggota himpunan bilangan real ya, berlaku apa? Nilai mutlak A dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat. Untuk teorema yang poin B terbukti. Lalu untuk yang poin C, itu kan jika dan hanya jika ya,
Untuk pembuktian jika dan hanya jika, itu berarti kita pembuktiannya ada dua arah. Pembuktian ke kiri dan pembuktian ke arah kanan. Nah, ini yang pertama kita buktikan pembuktian ke arah kanan dulu. Maksudnya pembuktian ke arah kanan apa? Jadi, bagian jikanya itu yang kalimat ya atau pernyataan yang di sebelah kiri, bagian makanya itu yang di sebelah kanan. Berarti yang akan kita buktikan itu yang sebelah kanan ya, pernyataan yang setelah jika dan hanya jika ya, yang sebelah kanan. Nah, yang diketahui atau modal kita untuk membuktikan adalah pernyataan yang sebelum jika dan hanya jika. Seperti itu. Nah, berarti ini untuk pembuktian ke arah kanan ya, yang diketahui adalah yang pernyataan atau kalimat yang sebelum jika dan hanya jika. Berarti diketahui C-nya lebih besar dari atau sama dengan 0 dengan nilai mutlak A itu kurang dari atau sama dengan C untuk suatu A anggota himpunan bilangan real ya. Nah, ini yang akan kita buktikan ya. Yang di pernyataan setelah jika dan hanya jika ya. A ya lebih besar dari atau sama dengan negatif C dan A kurang dari atau sama dengan C ya, ini yang mau kita buktikan. Nah, kita punya modal apa yang diketahui A-nya itu anggota himpunan bilangan real ya. Karena A-nya bilangan real, maka ada dua kemungkinan ya, yaitu yang pertama jika A-nya lebih besar dari atau sama dengan 0 ya, dan kemungkinan yang kedua A-nya kurang dari 0 ya. Ini sebenarnya tiga kemungkinan ya pada sifat trikotomi. Kalau sifat trikotomi itu apa? A-nya lebih dari 0, A-nya sama dengan 0, atau A-nya kurang dari 0. Nah, untuk yang A lebih dari 0 dan A yang sama dengan 0 ini saya jadikan satu ya, sehingga bisa kita tulis sebagai A-nya lebih besar dari atau sama dengan 0 ya, seperti itu. Jadi ini untuk ringkasnya seperti ini. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, jika A lebih besar dari atau sama dengan 0 ya, maka apa? A ini akan sama dengan nilai mutlaknya A sendiri, ya kan? Ingat, nilai mutlak A, nilai mutlak A ya, dengan A-nya lebih dari 0 kan A ya. Nilai mutlak A jika A-nya sama dengan 0 kan juga 0 itu sendiri. Makanya jika A-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka bisa kita persingkat bahwa A itu sama dengan nilai mutlak A itu sendiri. Nah, dari yang diketahui, nilai mutlak A itu kan apa? Kurang dari atau sama dengan C. Selain itu, kita kan punya apa? A itu kan lebih besar dari atau sama dengan 0. Berarti kalau kita kalikan ya, min 1 ya, di kedua ruas itu kan apa tandanya berubah ya. Berarti kita dapat negatif A itu kurang dari atau sama dengan 0 ya. Seperti itu. Sehingga kita akan mendapatkan ini ya, bisa kita lihat bahwa dari pertidaksamaan yang ini dulu, negatif A kurang dari atau sama dengan 0. Negatif A kurang dari atau sama dengan 0. Nah, A0 sendiri itu, A ya, A sendiri itu kan lebih besar dari atau sama dengan 0. Berarti 0 ini akan kurang dari atau sama dengan A. Ya kan? Nah, A sendiri itu sama dengan nilai mutlak A. Ya kan? Nah, nilai mutlak A itu kurang dari atau sama dengan C. Dengan kata lain ya, untuk A lebih besar dari atau sama dengan 0 itu berlakunya apa? Ya, berlakunya apa? Negatif A kurang dari atau sama dengan C dan A-nya juga kurang dari atau sama dengan C, ya. Itu dari I1. Lalu dari I2
apakah yang akan kita dapat? I2 itu jika A-nya kurang dari 0. Maka apa? Maka nilai mutlak A apa? Nilai mutlak A kalau A-nya kurang dari 0 adalah negatif A ya, min A ya. Berarti min A akan sama dengan nilai mutlak A. Nah, nilai mutlak A sendiri dari yang diketahui itu kan apa? Kurang dari atau sama dengan C. Selain itu, karena A kurang dari 0 ya, maka apa yang terjadi? Negatif A itu lebih dari 0, ya kan? Sehingga kita dapat ini ya, kita dapat pertidaksamaan. Kita lihat dulu dari yang diasumsikan ya, dari kemungkinannya kan apa? A kurang dari 0. A kurang dari 0. Lalu kita juga punya bahwa negatif A itu lebih dari 0. Berarti 0 kurang dari negatif A. Negatif A sendiri itu sama dengan apa? Nilai mutlak A. Nah, lanjut nilai mutlak A sendiri itu kurang dari atau sama dengan C. Berarti kita dapat pertidaksamaan seperti itu ya. Dengan kata lain, untuk A kurang dari 0 itu akan berlaku apa? Negatif A itu kurang dari sama dengan C ya. Dan A itu juga kurang dari atau sama dengan C. Jadi dari kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 itu kita mendapatkan hal yang sama ya. Apapun nilai A-nya, itu kita akan mendapatkan bahwa negatif A kurang dari atau sama dengan C dan A-nya kurang dari atau sama dengan C. Ini ya, dari pernyataan I1 dan I2 ya, diperoleh untuk A anggota himpunan bilangan real berlaku ini ya. Negatif A kurang dari atau sama dengan C dan A kurang dari atau sama dengan C. Hal tersebut ekuivalen dengan pernyataan bahwa untuk setiap A anggota himpunan bilangan real itu berlaku. Nah, dari yang negatif A kurang dari atau sama dengan C, jika kita kalikan kedua ruas ya dengan min 1 ya, dengan negatif 1, maka kan kita akan mendapatkan apa? Tandanya berubah ya, A lebih besar atau sama dengan negatif C, ya kan? Atau bisa kita tulis juga negatif C kurang dari atau sama dengan A, kan seperti itu. Dan untuk yang A kurang dari atau sama dengan C itu tetap ya, berarti kita dapat dua pertidaksamaan bahwa negatif C kurang dari atau sama dengan A dan A kurang dari atau sama dengan C. Dengan kata lain ya, untuk A anggota himpunan bilangan real berlaku apa? A-nya lebih besar. Kita gabung ya pertidaksamaannya ya. A-nya lebih besar atau sama dengan negatif C dan A-nya juga kurang dari atau sama dengan C. Berarti untuk pembuktian ke arah kanan itu terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan yang ke arah kiri, ya. Nah, untuk pembuktian ke arah kiri itu berarti sebaliknya ya. Yang diketahui yang tadi kita buktikan. Berarti yang diketahui ini yang A lebih besar atau sama dengan negatif C dan A-nya kurang dari atau sama dengan C. Dengan apa? C-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Maka yang akan kita buktikan itu adalah yang sebelum kata jika dan hanya jika ya. Berarti yang akan kita buktikan adalah nilai mutlak A itu kurang dari atau sama dengan C untuk suatu A anggota himpunan bilangan real itu ya. Nah, kita perhatikan yang diketahui ya. Itu kan A lebih besar atau sama dengan negatif C ya. Dan A itu kurang dari atau sama dengan C, ya. Maka bisa kita pecah ya, bahwa negatif C kurang dari atau sama dengan A dan A kurang dari atau sama dengan C, ya. Pertidaksamaannya kita pecahkan, bisa kita tulis seperti itu ya. Sehingga, nah, dari yang negatif C kurang dari atau sama dengan A, kita kalikan min 1 di pertidaksamaan itu. Jadi, min 1 dikali
negatif C dan min 1 dikali A. Itu kan tandanya akan berubah ya, berarti kita akan dapat C-nya lebih besar atau sama dengan negatif A. Kan seperti itu. Atau bisa kita tulis sebagai negatif A kurang dari atau sama dengan C. Makanya kita dapat pertidaksamaan negatif A kurang dari atau sama dengan C. Itu dari pertidaksamaan negatif C kurang dari atau sama dengan A dikalikan kedua ruas dengan negatif 1 ya, min 1. Seperti itu, tandanya berubah. Lalu untuk yang pertidaksamaan A kurang dari atau sama dengan C itu tetap ya. Nah, lanjut. Karena A itu kan bilangan real ya, maka menurut definisi nilai mutlak ya, kan kalau A-nya lebih besar dari 0 ya, dan A-nya lebih besar dari atau sama dengan 0 ya, itu kan akan berlaku apa? Nilai mutlak A itu sama dengan A ya. Kalau A-nya positif, nilai mutlak A sama dengan A. Kalau A-nya sama dengan 0, nilai mutlaknya juga 0. Maka bisa kita tulis bahwa untuk A lebih besar dari 0 ya, itu berlaku nilai mutlak A itu sama dengan A. Ya. Nah, dari yang kita peroleh tadi, A itu kan kurang dari atau sama dengan C ya. Berarti kita dapat bahwa untuk yang A lebih besar atau sama dengan 0, itu kita dapat nilai A kurang dari atau sama dengan C ya. Dan untuk A yang kurang dari 0 berlaku apa? Ya, berlaku nilai mutlak A itu apa? Kalau A-nya kurang dari 0 sama dengan negatif A. Nah, dari yang kita peroleh tadi juga, negatif A itu juga kurang dari atau sama dengan C. Berarti untuk A kurang dari 0 ini juga kita dapat nilai mutlak A itu akan kurang dari atau sama dengan C ya. Dengan kata lain ya, mau A-nya lebih besar dari atau sama dengan 0 ataupun A-nya kurang dari 0 itu akan berlaku apa? Nilai mutlak A ya kurang dari atau sama dengan C untuk suatu A anggota himpunan bilangan real. Berarti untuk pembuktian yang ke arah kiri itu juga terbukti ya. Karena pembuktian ke arah kiri dan ke arah kanan itu benar, berarti pernyataan yang poin C ya, teorema yang poin C itu terbukti. Nah, untuk yang poin D itu apa? Kita ambil sebarang ya, itu kan bunyinya apa? Untuk setiap A anggota himpunan bilangan real. Berarti untuk membuktikan untuk setiap itu kita harus mengambil sebarang ya. Diambil sebarang A anggota himpunan bilangan real ya. Kan jelas ya, bisa kita tulis bahwa kan nilai mutlak A itu sama dengan nilai mutlak A, ya kan? Tapi itu kita juga bisa tulis bahwa nilai mutlak A itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A. Jadi, misal kita punya A sama dengan 2. 2 itu bisa kita tulis, 2 kan sama dengan 2 ya. Tapi kita juga bisa menuliskan bahwa 2 itu kurang dari atau sama dengan 2. Dengan catatan yang terpenuhi apa? Yang 2 sama dengan 2. Kan tanda lebih besar atau sama dengan itu mengatakan bahwa hubungan dari dua bilangan itu bisa lebih besar atau bisa sama dengan. Karena atau berarti kan yang dipenuhi boleh salah satunya ya. Makanya kalau nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A, kalau kita tuliskan nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A itu juga boleh. Karena di sini salah satu yang dipenuhi adalah yang sama dengan. Jadi boleh ya. Jadi kita bisa menuliskan bahwa nilai mutlak A itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A. Sehingga menurut teorema 122 yang C ya, yang baru saja kita buktikan, berarti yang kita asumsikan posisinya bilangan C ya di teorema yang poin C itu adalah nilai mutlak A yang di sebelah kanan ya. Berarti diperoleh bahwa
A itu akan lebih besar atau sama dengan negatif nilai mutlak A, ya. Dan A-nya akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A. Ingat posisinya bilangan C ya, pada teorema 1, 2, 2 yang C, yang poin C tadi, adalah nilai mutlak A yang di sebelah kanan. Seperti itu, makanya kita bisa dapat ini. A-nya lebih besar dari atau sama dengan negatif A, dan A-nya kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A. Gitu. Berarti untuk teorema yang poin D juga terbukti, ya. Selanjutnya akan dibahas suatu ketaksamaan yang akan kita kenal sebagai ketaksamaan segitiga, ya, yang akan diberikan dalam teorema 1, 2, 3. Nah, jadi bunyinya untuk setiap A dan B anggota himpunan bilangan real, ya, itu akan berlaku nilai mutlak A ditambah B itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Ya, pertidaksamaan inilah yang kita kenal sebagai ketaksamaan segitiga. Nah, ini buktinya ya. Oke, kita mau membuktikan untuk setiap A dan B itu anggota himpunan bilangan real. Berarti kita ambil sebarang A dan B anggota himpunan bilangan real, ya. Nah, karena keduanya bilangan real, maka menurut teorema 1, 2, 2 yang D, ya, kita akan dapat bahwa A itu akan lebih besar atau sama dengan negatif nilai mutlak A, dan A itu juga akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A. Selain itu, karena B-nya juga bilangan real, ya, B akan lebih besar dari atau sama dengan negatif nilai mutlak B, dan B juga akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak B, ya. Lalu kita jumlahkan kedua pertidaksamaan tersebut, ya. Sehingga akan diperoleh, nah, yang bagian tengah, ya, yang bagian tengah, ya, A dan B, kita jumlahkan hasilnya berapa? A plus B, ya. Lalu yang di bagian kanan, ya, yang nilai mutlak A dan nilai mutlak B, kita jumlahkan hasilnya nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B, ya. Lalu yang di bagian kiri, ya, yang negatif A dan negatif B, itu kan kalau kita jumlahkan berarti apa? Negatif A ditambah negatif B. Nah, negatifnya atau tanda minnya kita keluarkan, ya, pakai sifat distributif, ya. Kita keluarkan sehingga kita akan mendapatkan negatif dalam kurung nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Nah, berarti kita dapat tuh pertidaksamaan bentuknya A plus B lebih besar atau sama dengan negatif dalam kurung nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B, dan A plus B itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Nah, ini
ya. Menurut teorema 122 yang C ya, kita ingat kembali 122 yang C itu kan bunyinya apa? Nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan C ya. Itu akan ekuivalen ya, jika dan hanya jika apa? A-nya lebih besar atau sama dengan negatif C ya, dan A-nya akan kurang dari atau sama dengan C. Nah, di sini yang posisinya C dalam teorema 122 yang poin C adalah yang nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B, ya. Sehingga diperoleh ya. Lalu saya ulangi lagi, untuk posisinya A yang dari teorema 122 yang poin C itu adalah yang bagian tengah ya, yang A plus B. Sehingga kalau kita menggunakan teorema 122 yang C, kita akan dapat, nah seperti ini ya. Nilai mutlak A plus B itu akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Seperti itu. Ya. Berarti teorema 1, 2, 3 itu terbukti. Ya. Ketaksamaan segitiga ini akan kita gunakan ya di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Selanjutnya ada akibat dari teorema 1, 2, 3 ya. Jadi akibat dari ketaksamaan segitiga ya. Itu dinyatakan dalam teorema 1, 2, 4 yang berbunyi jika A dan B itu anggota himpunan bilangan real ya, maka yang terjadi adalah yang poin A itu nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B itu akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurangi B. Lalu yang poin B, nilai mutlak A dikurangi B itu akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Ya. Bukti teorema 1, 2, 4 ini bisa kalian kerjakan sebagai latihan ya. Jadi silakan kalian bisa cari pembuktiannya ya. Bisa kalian cek ya di buku Bartel ya, di buku referensi yang kita gunakan. Atau juga mungkin kalau kalian mau juga bisa cari di internet juga ada ya. Silahkan kalian berkreasi sendiri ya. Untuk latihan ini tidak dikumpulkan ya, hanya untuk latihan pribadi saja. Tapi sewaktu-waktu mungkin bisa keluar ya di kuis atau di ujian. Jadi jika ada latihan-latihan pembuktian itu diharapkan kalian mengerjakannya ya, walaupun tidak dikumpulkan. Lalu ini ada latihan 1 ya. Nah ini buktikan jika A dan B anggota himpunan bilangan real, maka, nah ini ya, buktikan bahwa nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A min A dikurangi B ya. Ini ya tadi ya, teorema 1, 2, 4 yang poin A. Coba kalian buktikan ya. Silahkan kerjakan dan kumpulkan latihan 1 ini ya. Selanjutnya, kita akan membahas subbab baru ya. Masih dalam bab 1 ya, sistem bilangan real, kita akan membahas subbab baru ya, yaitu mengenai subbab 1.3 mengenai supremum dan infimum. Nah, apa itu supremum dan infimum? Kita akan memperkenalkan sebagai berikut. Nah, sebelum membahas definisi apa itu supremum dan apa itu infimum, terlebih dahulu akan diberikan definisi himpunan yang terbatas ya pada sistem bilangan real. Jadi himpunan yang terbatas, yang ada batasnya itu himpunan yang kayak apa? Nah, itu akan kita bahas terlebih dahulu. Nah, ini untuk mendefinisikan himpunan terbatas itu kita perlu mengenal dulu apa itu definisi batas atas dan batas bawah ya. Nah, ini akan diberikan dalam definisi 131 ya.
Diberikan himpunan tak kosong A ya, subset atau himpunan bagian ya. Jadi A ini subset dari himpunan bilangan real ya. Jadi A ini isinya bilangan real dan A-nya tak kosong ya. A-nya pasti ada anggotanya. Yang pertama I1, himpunan A ini dikatakan terbatas ke atas. Jadi ada batas atasnya itu jika apa? Jika terdapat bilangan U ya, anggota himpunan bilangan real, sehingga apa? Sehingga untuk setiap A anggota himpunan A kecil ya, A kecil anggota himpunan A besar itu berlaku A kecil itu akan kurang dari atau sama dengan U. Jadi semua anggota himpunan A besar ya, semua anggota himpunan A besar itu kurang dari atau sama dengan bilangan U. Ya. U inilah yang disebut batas atas dari himpunan A. Ini ya. Dan setiap bilangan U aksen ya. Jadi kalau ada U aksen yang lebih besar dari U, itu juga batas atas dari A. Seperti itu. Ya. Jadi semua bilangan yang lebih besar dari U itu juga batas atasnya A. Lalu yang kedua, I2, himpunan A dikatakan terbatas ke bawah itu jika terdapat ya bilangan, kita namakan V ya, terdapat V anggota himpunan bilangan real ya, sehingga untuk setiap A kecil ya, anggota himpunan A besar itu berlaku apa? Berlaku A-nya itu lebih besar dari atau sama dengan V. Jadi semua anggota himpunan A besar itu lebih besar dari V ya. Jadi batas bawahnya dari himpunan A ini adalah V ya. Selanjutnya V ini disebut apa? Sebagai batas bawah himpunan A besar ya. Dan setiap bilangan V aksen yang kurang dari V itu juga batas bawah A. Jadi semua bilangan yang lebih kecil dari V itu juga batas bawahnya A. Jadi batas bawah dan batas atas itu tidak tunggal ya. Gitu. Nah, selanjutnya apa itu himpunan terbatas? Jadi himpunan A dikatakan terbatas itu jika A-nya terbatas ke atas dan ke bawah. Ya. Jadi ada batas atas, ada batas bawah. Gitu. Itu yang namanya himpunan terbatas. Dengan kata lain apa? A terbatas jika terdapat, kita lambangkan ya, K kecil dan K besar, ini anggota himpunan bilangan real, sehingga apa? Untuk setiap A anggota himpunan A besar ya, A kecil anggota himpunan A besar, itu berlaku A kecil ini akan lebih besar atau sama dengan K kecil ya. Jadi K kecilnya itu batas bawah dan A kecil ya akan kurang dari atau sama dengan K besar. Berarti K besarnya itu batas atas. Gitu. Ini contoh ya. Misal diberikan himpunan A ini adalah himpunan yang anggotanya X ya. X ini merupakan himpunan anggota dari himpunan bilangan real ya. Dengan syarat X-nya itu lebih dari 2 dan X-nya kurang dari atau sama dengan 5 ya. Atau bisa kita tulis juga A ini merupakan interval terbuka tertutup 2,5 ya. Jadi terbuka 2 dan tertutup 5 ya. Maka kita bisa cek ya batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Lima ini adalah batas atas dari A ya. Dan juga bilangan yang lebih dari 5, misalnya 6, 8,5, 10 akar 2, dan lain-lain itu juga merupakan batas atas A. Dengan kata lain apa? A-nya terbatas ke atas.
Lanjut, 2 batas atas, 2 batas bawah ya maksud saya, 2 batas bawah A. Dan bilangan real yang kurang dari 2, misalnya 0, min 1, min akar 5, ya, dan lain-lain itu juga merupakan batas bawah A. Dengan kata lain, A terbatas ke bawah. Lebih lanjut, himpunan A ini merupakan himpunan terbatas. Sebab apa? Ada bilangan 2 dan 5 ya, anggota himpunan bilangan real, sehingga apa? Untuk setiap X anggota himpunan A ya, berlaku apa? X-nya ini lebih dari atau sama dengan 2 dan X-nya kurang dari atau sama dengan 5. Nah, ini ada contoh lain. Kalau tadi contoh himpunan terbatas, ini akan diberikan contoh himpunan yang tidak terbatas ya. Nah, ini diberikan himpunan B ya, itu merupakan himpunan yang anggotanya X, anggota himpunan bilangan real dengan syarat X-nya kurang dari 2. Atau bisa kita tulis juga, B ini adalah himpunan yang merupakan interval terbuka negatif tak hingga, 2. Ya. Maka B ini mempunyai batas atas ya, yaitu 2. Dan juga bilangan yang lebih dari 2, yang lebih besar dari 2 itu juga merupakan batas atas B ya. Akan tetapi, B ini tidak mempunyai batas bawah. Kalian lihat, B ini kan apa? X ya, yang kurang dari 2. Berarti semua bilangan yang kurang dari 2 ya, itu merupakan anggota himpunan B. Nah, berarti tidak ada himpunan yang lebih kecil dari X ya, karena X itu mencakup semua bilangan ya yang lebih dari ya, X itu mencakup semua bilangan yang kurang dari 2. Jadi semua bilangan yang kurang dari 2 itu ada di dalam B ya, himpunan B. Jadi dia tidak punya batas bawah ya, dia hanya punya batas atas. Dengan kata lain, B-nya terbatas ke atas, tapi tidak terbatas ke bawah. Berarti artinya apa? Kalau himpunan terbatas itu kan terbatas ke atas dan juga terbatas ke bawah. Tapi himpunan B ini tidak punya batas bawah. Ya, tidak terbatas ke bawah. Artinya apa? B bukan merupakan himpunan terbatas. Karena tidak mempunyai batas bawah. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada contoh lain lagi ya. Misalnya ini diberikan himpunan C ya, himpunan C itu X anggotanya ya, X anggota himpunan bilangan real dan X ini lebih besar dari atau sama dengan negatif 3 ya, min 3 ya. Atau bisa kita tulis juga C ini merupakan interval tertutup terbuka ya, negatif 3, tak hingga ya. Maka apa yang terjadi? Bagaimana batas bawah dan batas atasnya? Negatif 3 itu jelas ya merupakan batas bawah dari C. Begitu juga bilangan-bilangan yang lain yang lebih kecil dari negatif 3 ya. Bisa berapa? Negatif 4, negatif 5 ya, dan seterusnya. Akan tetapi C ini tidak mempunyai batas atas karena kalian lihat syarat keanggotaan C. X-nya itu lebih besar atau sama dengan negatif 3. Berarti semua bilangan yang lebih besar dari negatif 3 itu merupakan anggota himpunan C. Jadi semua bilangan ya dari berapa? 0, 1, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun ya. Itu semuanya merupakan anggota himpunan C ya. Jadi tidak ada bilangan yang membatasi ya, yang merupakan batas atas dari himpunan C. Ya. Jadi C ini tidak mempunyai batas atas, ya. Dengan kata lain apa? C-nya terbatas ke bawah, tapi tidak terbatas ke atas. Berarti C-nya juga bukan merupakan himpunan terbatas.
Ya, karena kan kalau terbatas, sekali lagi apa? Harus terbatas ke bawah dan juga terbatas ke atas. Nah, selanjutnya definisi supremum dan infimum yang dinyatakan dalam definisi 132. Jadi diberikan himpunan terbatas ya, A, subset dari himpunan bilangan real ya. Hanya terbatas ya, berarti ada batas atas dan batas bawahnya ya. Nah, himpunan A ini juga tak kosong ya, ada anggotanya. Poin A, bilangan U ya, anggota himpunan bilangan real itu disebut sebagai supremum ya. Supremum itu istilah lainnya adalah batas atas terkecil. Jadi batas atas yang paling kecil itu adalah supremum ya. Jadi bilangan U disebut supremum himpunan A, itu dinotasikan U sama dengan sub A ya. Itu jika apa? Jika ada 2 poin yang dipenuhi ya. Yang pertama, bilangan U itu pasti batas atas A ya. Lalu yang kedua, untuk setiap U aksen batas atas A itu akan berlaku ya, akan berlaku apa? U aksen itu pasti akan lebih besar atau sama dengan U. Jadi, setiap batas atas itu pasti akan lebih besar ya dari supremumnya. Karena kan supremum apa? Batas atas yang terkecil. Selanjutnya yang poin B, bilangan V ya, anggota himpunan bilangan real itu disebut infimum ya, infimum himpunan A. Nah, infimum ini istilah lainnya adalah batas bawah yang terbesar. Kalau supremum tadi batas atas terkecil, kalau infimum adalah batas atas terbesar. Ini dinotasikan V sama dengan INF ya, inf A itu jika apa? Jika ini juga 2 hal yang dipenuhi ya. W ini batas bawahnya himpunan A. Dan yang kedua, untuk setiap V aksen batas bawah himpunan A itu pasti akan berlaku V aksen akan kurang dari atau sama dengan V ya. Seperti itu. Jadi setiap batas bawah ya itu akan kurang dari V. Karena V itu kan batas bawah yang paling besar, berarti batas bawah yang lain akan lebih kecil dari V itu sendiri, lebih kecil dari infimumnya. Baiklah, untuk kuliah analisis 1 pertemuan ketiga, saya cukupkan sampai sekian ya. Saya memohon maaf bila ada salah ucap maupun salah tulis ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian utarakan atau tanyakan di saat jam kuliah berlangsung ya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.